Di rumah Habib Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini beliau sangat berpegang teguh dengan sirah salafnya. Beliau enggak mau keluarganya, para pencintanya berpaling dari salafnya sedikit pun. Bahkan saya dengar sendiri dari seseorang habaib yang berasal dari situ Bondo datang ke rumah si Habib itu mengatakan, ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar. Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini, ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu bersama, untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun gak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopiah itu sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah, maka beliau tidak mau hal itu ada. Untuk menjaga akidah sedemikian hebat beliau tadi itu menjaga akidah, untuk supaya kita selalu dalam akidah para salaf kita, karena semua kebaikan kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan kita ketika ikut para salaf kita, ikut para ulama kita, dan semua kejelekan dari hal-hal yang baru yang diciptakan. Mudah-mudahan haul tahun ini yang sudah libur 2 tahun ya, menjadi hal yang berkah insyaallah untuk kita semua. Allah takdirkan kita untuk hadir dan Allah takdirkan kita untuk mendapat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ya peci hitam menjadi identitas orang Nusantara yang sudah mulai agak luntur. Sekarang hanya dipakai oleh kalangan tertentu, khususnya warga Nahdien. Kalau dulu siapapun memakainya karena ini identitas Nusantara. Berbeda halnya dengan ada kakek berjenggot disemir merah. Kalau itu menjadi identitas bahwa dia itu bukan wali. Meskipun di framing ataupun
pengikutnya banyak, atau itu juga bisa menjadi sebuah identitas dari klan Yahudi Ashkenazi. Kalau wali nggak mungkin terus melakukan rekayasa, tidak bisa menerima takdir Tuhan dia menjadi orang tua, harus bergaya seperti orang muda. Kalau wali foya-foya banyak, karena dia melihat bahwa harta ini nggak ada nilainya, jadi dihambur-hamburkan. Dan ini menjadi baik, karena itu ada multi efek playernya, kehidupan menjadi jalan dengan perputaran uang yang dibelanjakannya. Meskipun ada juga wali yang menempuh jalan dengan kehidupan yang sangat sederhana, tapi kedua-duanya tidak ada yang mengingkari takdir Tuhan sehingga dia mempoles dengan di semir merah. Ya siapapun mereka, termasuk Umar Hafid Al-Yamani ataupun para pengikut-pengikutnya di Indonesia, bisa kita lihat mereka juga menjadi trademark-nya pada ramai-ramai yang punya jenggot di semir jenggotnya, yang nggak punya jenggot rambutnya di semir merah. Jadi semakin tampak terang benderang, berkaitan juga dengan kebohongan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu, maka harus berpose dengan jubah ulama, dengan berpose seolah-olah dia masih muda terus, dengan berpose berbagai pembenaran-pembenaran, propaganda-propaganda yang menciptakan rasisme, menganggap klan mereka lebih mulia dari klan pribumi. Ini yang harus menjadi kesadaran kita semua bersama, apalagi bahwa klan Ba'alwi pada era penjajahan kolonial Belanda, mereka didatangkan dari Yaman, dijadikan sebagai antek-anteknya, dipoles sebagai seolah-olah mufti, dijadikannya kapiten-kapiten Arab, membentuk pasukan-pasukan yang melawan perjuangan pergerakan para kiai Nusantara menuntut kemerdekaan. Dan setelah leluhur kita berhasil mewariskan kepada kita negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemerdekaan itu juga harus dibarengi dengan kemerdekaan kita sebagai orang pribumi yang mandiri, tidak terkooptasi oleh doktrin-doktrin sesat para Habib klan Yaman, sehingga harus munduk-munduk, ditipu dengan mendapatkan barokah, padahal semua itu adalah sekedar propaganda menciptakan strata sosial baru sebagai mukibin-mukibin yang harus tunduk pada mereka. Kalau ini dibiarkan begitu saja, maka sia-sialah para leluhur kita berkorban dengan nyawa dan harta, mewarisi kepada anak cucunya negara yang merdeka. Bersiaplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.